Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap bersemangat untuk beribadah pada Tuhan. Di masa penantian ini, kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bapa, ku datang kepadamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita memulai ibadah Advent yang kedua ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara semua. Menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia ini adalah gelanggang bagi manusia untuk berkarya, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, kita semua yang masih kanak-kanak maupun lanjut usia diajak untuk tidak abai terhadap sekeliling kita yang membutuhkan. Kita pergunakan masa Advent ini untuk bergerak dan bekerja. Kita pujikan dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datang
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa yang terambil di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bukan hal yang mudah melakukan kedua hukum ini. Seringkali keegoisan kitalah yang muncul, sehingga jangankan mengasihi alam, seluruh ciptaannya dan Tuhan, mengasihi orang tua, anak, atau orang yang begitu dekat dengan kita saja sulit dilakukan. Kita akan angkat satu pujian di dalam NKB 200 bait 1 dan yang ketiga, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama kita menerima berita anugerah pada saat ini. Sekalipun kita adalah manusia yang rapuh dan mudah sekali terjatuh ke dalam jurang dosa, tetapi Dia adalah Tuhan yang pengampun. Firman-Nya di dalam Mazmur 103 ayat 8-12 mengingatkan kita yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Mari bersama kita menaikkan KPJ 435. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama kita akan mempersiapkan hati dengan doa sebelum kita menerima pewartaan sabda pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Firman yang hidup di dalam Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau izinkan kami bersama kembali beribadah pada saat ini. Ya Bapa, kerinduan kami pada saat ini Engkau sapa setiap kami melalui kebenaran sabda-Mu. Kami menyiapkan hati pikiran kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menerangi setiap kami, sehingga kami mengerti dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada saat ini didasarkan dari dua bacaan. Yang pertama dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai yang keempat, dan dilanjutkan Lukas 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Maleakhi 3 ayat 1 sampai yang keempat, demikianlah sabda Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Lukas 3 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian sabda Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata.
Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau setia mendengarkan, menghayati dan melakukan setiap kebenaran firman dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah di tengah kerapuan, maukah kau diutusnya? Berbicara mengenai kerapuhan dan satu lagi yaitu diutus. Melihat kata kerapuhan, kita tahu bahwasanya arti atau makna dari kerapuhan adalah sesuatu yang mungkin sudah rusak, atau mungkin bagi orang yang dikatakan rapuh, dia itu sakit-sakitan, atau mungkin dalam hal lain, dalam konteks keimanan, imannya rapuh, berarti imannya tidak teguh dan tidak tetap dalam pendirian dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kerapuan, di tengah kerapuan ada 3 hal yang menjadi dasar realitas kehidupan, yang mana kerapuhan tersebut dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu kerapuhan inheren, di mana kerapuhan tersebut melekat pada semua orang, semua manusia, karena mereka pada dasarnya memang sosok-sosok yang lemah. Kemudian kerapuhan situasional. Kerapuhan ini disebabkan akibat terjebaknya seseorang ke dalam sebuah situasi kemalangan. Dan yang ketiga, kerapuhan patogenis, disebutkan demikian. Kerapuhan patogenis adalah kerapuhan yang ditimbulkan akibat dari gesekan antara kebaikan, kebajikan, dan kemalangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai kerapuhan didasari oleh realitas kehidupan dan bisa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah kerapuhan inheren, kedua kerapuhan situasional, dan ketiga kerapuhan patogenis. Kerapuhan inheren itu yang seperti apa? Kerapuhan inheren adalah kerapuhan yang melekat pada semua manusia, yang mana pada dasarnya manusia itu memang lemah. Kemudian yang kedua, kerapuhan situasional. Kerapuhan yang disebabkan karena seseorang terjebak dalam situasi kemalangan. Kemudian yang ketiga, kerapuhan patogenis, yaitu yang disebabkan oleh gesekan antara kebajikan dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, sehingga melahirkan kemalangan bagi orang dan terlebih bagi mereka yang lemah. Akhirnya mendatangkan kerapuhan tersebut. Dari 3 hal ini kita melihat, kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulan kecil bahwasanya kerapuhan ini ada 2 sebab. Dari eksternal dan internal. Dari dalam diri kita dan juga dari luar. Memang pada dasarnya manusia itu lemah. Memang pada dasarnya manusia itu rapuh. Itulah kerapuhan yang disebabkan oleh faktor internal. Kemudian dari faktor-faktor di luar manusia tersebut, situasi, kondisi, kemudian kejadian-kejadian yang menyebabkan orang kemudian rapuh atau sebaliknya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan kerapuhan secara eksternal, kita melihat bahwasanya sesuai dengan bacaan kita, bacaan yang pertama dari perikop Maleakhi, terjadi kerapuhan yang sangat-sangat ironik. Kerapuhan di sini terkait dengan
keimanan orang-orang di zaman Maleakhi pada saat itu. Orang-orang pada saat itu tidak bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai umat Allah dengan baik. Bacaan Maleakhi 3 ayat 1-4 merupakan nubuatan kedatangan Mesias. Dan nubuatan ini disampaikan atau dibuat pada masa sesudah pembuangan, ketika banyak orang Yahudi telah kembali ke tanah air mereka. Menurut tafsiran atau catatan bahwasanya Maleakhi 1 ayat 8 menunjuk pada masa setelah pembuangan. Waktu itu terjadi kemerosotan rohani, yaitu ketika agama Yahudi telah menjadi agama formalitas belaka. Dengan kata lain, mereka beribadah tetapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mempersembahkan binatang yang cacat, pengajaran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kemudian mereka melakukan kawin campur, demikian juga mereka melakukan perceraian. Mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan dan dosa-dosa yang lainnya. Inilah kerapuhan yang terjadi dalam konteks umum jemaat di sekitar atau di masa Maleakhi pada saat itu. Kemudian hal ini juga sama ketika Lukas menyebutkan seorang yang bernama Yohanes. Dia yang terpanggil, dia yang diutus di tengah umat yang pada saat itu juga dalam kondisi yang hampir sama dengan umat di zaman Maleakhi. Yohanes hidup di tengah mentalitas umat yang egois, hedonis, acuh tak acuh, pesimis, gelisah, kebohongan dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan di mana kehidupan umat pada saat itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kemudian Tuhan mengutus tokoh-tokoh yang diutus. Kita mengetahui sesuai dengan konteks bacaan kita, yang pertama adalah Maleakhi. Sesuai dengan namanya, Maleakhi berarti utusanku. Maleakhi memiliki makna atau arti utusanku. Pada saat itu dia mau merespon panggilan Allah sebagai utusannya menghadapi umat yang jauh dari kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, Yohanes. Sama dengan Maleakhi, Yohanes merespon utusan Allah dengan mau mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Di sini ajakan utama dari dua perikop ini adalah tentang pertobatan. Maleakhi dan Yohanes mengajak umat untuk bertobat. Makna yang kita hayati dalam minggu Advent kedua adalah ajakan pertobatan di masa penantian. Kemudian di sisi lain, sesuai dengan tema yang kita terima pada saat itu, di tengah kerapuan maukah kau diutusnya? Seperti halnya Maleakhi yang pada saat itu berada di tengah di konteks masyarakat yang rapuh secara imannya, Yohanes yang juga berada dalam masyarakat umat yang rapuh dalam konteks imannya, mereka mau diutus. Kemudian bagi kita, bagaimana? Panggilan bagi kita pada saat ini, bahwasanya kita juga diundang untuk merespon panggilan utusan Allah bagi setiap kita. Lalu bagaimana dengan utusan kita? Kita diutus untuk apa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kalau Maleakhi dan juga Yohanes mengundang atau mengajak umat untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Kita saat ini juga diutus di tengah kerapuan dunia, sambil menantikan kedatangannya kembali. Sebagaimana para utusan Allah dalam bacaan kita yang melakukan tugas sesuai keprihatinan di masanya, kita juga diminta demikian. Kita melihat keprihatinan kita pada saat ini, keresahan dunia kita pada saat ini. Kita tidak lagi berbicara yang muluk-muluk, tetapi yang paling dekat dengan kehidupan nyata kita. Apakah kita mau menjawab panggilan Tuhan, rela menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya? Utusan membawa kabar gembira, utusan meluruskan sesuatu yang salah. Di masa pandemi ini, sebagai bagian dari kerapuhan dunia, kita diundang untuk bisa membawa damai sejahtera. Ketika di luar sana banyak bertebaran ujaran kebencian kepada siapapun juga, kita sebagai umat Allah dipanggil sebagai utusan yang menebarkan ujaran kebaikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini 5 Desember kita memperingati Hari Relawan Internasional. Hari peringatan ini adalah sebuah kesempatan bagi seluruh relawan dan seluruh organisasi relawan dimanapun tempatnya untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan pemahaman atas kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat. Berbicara mengenai relawan, kita juga punya sosok yang luar biasa rela mengabdikan dirinya. Selain Maleakhi, selain Yohanes, kita punya sosok relawan yang luar biasa, yaitu Yesus. Dia yang datang setelah dipersiapkan jalannya oleh Yohanes, setelah dinubuatkan dalam kitab Maleakhi. Rela mengabdikan diri, rela menebus dosa. Kemudian bagaimana respon kita? Apakah kita juga mau menjadi bagian dari relawan itu? Rela mengabdikan diri bagi Tuhan, rela untuk senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan, rela untuk mau menjawab utusan Tuhan di tengah kegelisahan, keresahan, kerapuhan dunia pada saat ini. Tuhan memampukan setiap kita menjawab panggilan yang diberikan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat kudus-Mu ya Bapa, menaikkan pujian serta ungkapan syukur kami yang terhingga, karena Engkau sungguh baik atas kehidupan kami, Engkau yang senantiasa menyertai setiap kami pula. Saat ini Tuhan, kami membawa doa-doa kami, terkhusus bagi jemaat-Mu di lingkup Klasis Magelang. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati setiap gereja yang ada di Klasis Magelang, 11 gereja yang ada, kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang senantiasa akan memberkati gereja-Mu. Demikian pula dengan kami, mampukan kami menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat pilihan-Mu. Senantiasa menjawab panggilan, perutusan kami di tengah kondisi apapun juga, di tengah kerapuan yang ada. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan bangsa negara kami dari pusat sampai daerah, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bijaksana, sehingga apapun yang dilakukannya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kebaikan bagi keberadaan bangsa negara kami. Untuk masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, kami bersyukur hari demi hari, peristiwa demi peristiwa berkaitan dengan pandemi, berita yang baik kami dengarkan, dan biarlah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Apabila banyak yang memberikan dugaan terkait dengan adanya kenaikan dengan corona yang terbaru di akhir tahun ini, kami hanya bisa berserah setia kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi kerapuhan kami ketika kami mengalami kekhawatiran dengan dugaan-dugaan tersebut. Kiranya itu tidak terjadi atas kehidupan kami, dan kami sekali lagi hanya berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami, utuslah kami dan mampukan kami menjawab panggilan perutusan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini. Akan kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36. Yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama mempersembahkan kepada Tuhan dengan diiringi lagu persembahan PKJ 147, bait yang pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan, berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
kita akan menaikkan doa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan anugerah-Mu. Saat ini kami membawa persembahan ini kepadamu, meski tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, terimalah persembahan ini dan berkatilah. Ampuni kami jikalau kami selama ini kurang bersyukur dengan berkat-berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kami aturkan ya Bapa persembahan ini kepadamu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini telah berakhir. Akan tetapi tugas kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan akan segera dimulai. Jadikanlah masa Advent ini kesempatan untuk mau diutus olehnya. Kita naikkan nyanyian PKJ 182, Ku Utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Saudara dan pendengar Radio Magelang FM yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati kita kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kersane Gusti mitulungi wong dosa, kang wis karsa mbuka ati, dadya pada lemahnya. Rungono pangandikannya, podo samaya nyawisna papan mreng Gusti, aning sajroning ati. Papan mreng Gusti, anto padanging wardaya, kang tedhas saking swargi.